Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, teman-teman kelas 4 Bukhari, juga kelas 4 Muslim. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, bertemu lagi bersama Ustaz Lutfi pada pelajaran TIK. Insya Allah kali ini Ustadz akan memberikan video pembelajaran tentang sebuah materi yang terdapat pada awal pembelajaran TIK kelas 4. Sebelumnya, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, silakan buka buku paketnya dan buka halaman 2. Di situ ada keterangan tentang mengenal CPU atau Central Processing Unit. Nah, insya Allah pada video pembelajaran kali ini Ustadz akan menjelaskan secara sederhana tentang CPU. Teman-teman, jika kalian ingat bahwa komputer terbagi kepada berapa bagian? 2. Ada yang disebut dengan software atau perangkat lunak, ada yang disebut dengan hardware atau perangkat keras. Nah, kali ini kita akan menjelaskan tentang bagian komputer hardware yang memiliki 6 bagian. Nah, di sini ada teman-teman. Ada CPU tentunya, ada layar monitor. Ini apa? CPU, mouse, bukan, ini keyboard, ada mouse, ada speaker, dan ada printer. Wah, agak berantakan ya teman-teman ya, karena banyak kabelnya ya. Jadi kurang lebih ada 6 bagian pada hardware atau perangkat keras komputer. Nah, insya Allah hari ini Ustadz akan menjelaskan tentang si bapak yang satu ini nih. Kita kedepankan dulu. Inilah peserta nomor 12 dengan nama CPU. Tepuk tangan teman-teman. Nah, kita akan membahas si gemuk ini. Namanya CPU. Jika kalian lihat, CPU merupakan Central Processing Unit. Kenapa disebut Central Processing Unit? Karena pusat semua sistem kerja komputer berada di dalam CPU. Artinya, kalau komputer tidak ada CPU-nya, maka tidak akan menyala. Saya pernah jelaskan dulu ya di kelas 2 jika kalian masih ingat. Nah, fungsi CPU itu banyak. Kalian lihat halaman 2, bisa mengatur dan menghitung data, kemudian terletak di sistem unit, kemudian CPU merupakan sistem kerja komputer atau otak komputer dan bersama perangkat lain merupakan alat sebagai pengatur komputer. Nah, sekarang yang Ustadz mau jelaskan adalah mengenal bagian-bagian dalam CPU atau komputer. Sekarang kalian buka halaman 3. Nah, di situ dijelaskan bahwasanya ada bagian-bagian komputer. Yang pertama ada PGA card. Apa PGA card, Ustadz? PGA card merupakan bagian komputer dalam CPU yang berperan penting untuk menampilkan output proses ke monitor. Nah, jadi ini teman-teman. Nah, ini ya. Jadi Ustaz copot. Ini PGA card. Nah, PGA card ini fungsinya untuk menghubungkan antara layar monitor dengan CPU-nya itu sendiri. Nah, bentuknya seperti ini teman-teman. Ini Ustadz ambil karena tidak ada listriknya ya. Nanti kalau kalian mau buka ini jangan sampai ada aliran listrik, berbahaya tentunya. Ini PGA card ya. Fungsinya dia dapat menyalurkan input di dalam komputer ke dalam output prosesnya dalam layar monitor. Nah, sekarang kita buka bagian dalamnya nih teman-teman. Nah, yang kedua ada casing. Ini adalah casing teman-teman. Nah, casing ini merupakan tempat meletakkan atau menempelkan, nanti ada bagian-bagian komputer di dalamnya, bagian-bagian CPU itu sendiri, maaf. Nah, ini casing ini adalah wajahnya. Ini wajah yang biasa ya. Mungkin kalau kalian punya di rumah yang punya komputer, mungkin mukanya atau wajahnya ini CPU-nya bermacam-macam. Ini yang sederhana karena digunakan untuk sekolah. Nah, kemudian Ustaz buka. 3, 2, 1, buka. Nah, wow, teman-teman hati-hati ya. Saya sampaikan, jika kalian mau membuka CPU, maka harus pastikan tidak ada aliran listrik. Karena nanti kalau kalian membuka CPU, ada aliran listriknya, ketika kalian pegang, rambut kalian berdiri semua. Karena kena aliran setrum. Nah, lanjut teman-teman. Sekarang ada yang disebut dengan power supply ya. Nah, masih bagian komputer yang tersimpan di dalam CPU. Power supply sesuai dengan namanya, power dan supply ini berfungsi untuk mengalirkan listrik ke setiap bagian komputer. Yang mana Ustaz? Ini. Nah, teman-teman, ini namanya power supply. Hati-hati ketika kalian megang ini memiliki aliran listrik. Jadi bisa nyetrum teman-teman ya.
nanti bisa gosong kalian, bahaya ya. Kalau ayam goreng, kalau ayam bakar agak gosong enak, kalau kita gosong ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi jangan sampai kalian memegang ini tanpa ada pendamping orang tua, atau jangan sampai stop kontaknya nyambung ke aliran listrik, berbahaya. Nah, ini power supply. Fungsinya apa Ustadz? Nah, ini listrik teman-teman nih. Ini kabel untuk mengalirkan listrik. Dari sini dicolokkan ke stop kontak, dia nyambung ke sini. Nah, maka disinilah listrik akan disebarkan. Nah, lalu yang kedua ada motherboard. Mana ini? Nah, ini bagiannya itu kayak apa ya Ustadz? Kedepankan deh. Tuh ya, kelihatan nggak? Nah, motherboard ya. Nah, motherboard ini apa itu motherboard Ustadz? Motherboard adalah papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik. Kalau kalian lihat di sini banyak sekali komponen-komponennya. Nah, itu masing-masing memiliki bagian. Nah, kalian hanya perlu tahu saja, tidak usah detail ya, karena pusing nanti. Karena itu bukan pelajaran buat kelas 4. Hanya kelas 4 hanya untuk mengetahui bagian-bagiannya saja. Kemudian ada prosesor. Prosesor ini adalah alat berbentuk chip kecil yang berguna untuk proses berpikir logika. Jadi selain bisa disebut kalau ada yang bertanya otaknya komputer itu CPU. Otaknya CPU ada, namanya prosesor. Prosesor biasanya disimpan berbentuk chip kecil dan dia bisa berada di dalam motherboard atau di atas sini teman-teman ya. Itu bagiannya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan RAM. RAM atau Random Access Memory berfungsi menampung data yang telah terproses. Jadi kalau misalkan kalian lihat spek RAM-nya berapa giga, itu kecepatan ya. Nah, kecepatannya jadi komputer itu bisa cepat atau tidak. Semakin tinggi RAM-nya, maka komputer akan semakin cepat untuk bekerja. Nah, RAM ini di sini teman-teman. Jadi RAM-nya biasanya ada yang 2 giga, ada yang 4 giga. Bahkan sekarang kalau untuk komputer mungkin idealnya udah di atas 4 giga. Kalau komputer atau CPU-nya RAM-nya hanya 2, itu lambat sekali teman-teman. Karena aplikasi semakin upgrade, semakin terbaru aplikasi, maka komputer atau handphone pun bahkan harus menyeimbanginya. Kalau RAM-nya kecil, maka tidak akan bekerja secara maksimal. Lalu ada hard disk yang terakhir teman-teman. Hard disk adalah tempat menyimpan data konvensional. Nah, bekerja secara mekanik. Semakin besar kapasitas hard disk, semakin banyak pula data yang disimpan. Kita sudah mengetik tugas dari kelas 1 sampai kelas 5. Atau foto-foto kalian dari mulai kalian bayi sampai kalian dewasa. Disimpannya di mana? Di hard disk. Nah, hard disk masuk di sini kumpulannya teman-teman. Apa fungsinya? Untuk menyimpan data kalian. Sudah kalian mengetik tugas-tugas kalian, maka disimpannya di dalam hard disk. Ada di halaman 7. Kurang lebih seperti itu gambarnya ya. Nah, hard disk ini ukurannya bervariasi teman-teman. Kalau kalian pernah dengar 1 giga. Nah, 250 giga itu paling sederhana. Sekarang sudah nyampe 1 tera, bahkan ada yang 3 tera teman-teman. 1 tera itu kurang lebih 1000 giga. Nah, komputer yang di pasaran itu sekarang sudah hampir 1 tera semua untuk ukuran penyimpanan teman-teman ya. Kalau misalkan kalian mengirim tugas ke Ustadz Lutfi itu paling sekitar 2 MB, 3 MB. Maka di atas MB ada gigabyte ya. Lalu ada tera. Jadi sekarang komputer untuk menyimpan datanya hampir sudah memakai tera, 1 tera atau sampai 3 tera. Sekali lagi, Ustadz ulangi bahwasanya komputer itu terbagi 2, ada software, ada hardware. Kemudian bagian komputer ada komputer laptop, ada komputer desktop. Nah, komputer laptop kalian bisa lihat sendiri karena pasti di rumah punya komputer laptop semua. Komputer desktop merupakan bagian komputer yang memiliki banyak bagian. Tadi sudah kita sebutkan, ada CPU, ada layar monitor yang ngumpet tuh, ada keyboard, ada mouse, ada speaker, dan ada printer, dan terakhir ada CPU. Kemudian bagian CPU tadi sudah saya jelaskan ada sekitar 7. Yang pertama ada VGA card sebagai penyambung lidah, penyambung materi atau penyambung input output data dari layar monitor ke CPU atau CPU ke layar monitor. Kemudian ada casing. Casing ini adalah tampilannya, boleh yang seperti ini yang biasa atau yang lebih bagus mungkin ada ya. Kemudian ada yang disebut dengan power supply untuk tempat penyimpanan listrik dan nanti dibagikan. Kemudian ada motherboard. Di sini teman-teman banyak sekali bagian-bagiannya ya. Ada yang disebut dengan prosesor, otaknya CPU, artinya dia tempat berpikir, bahkan disebut dengan logika dari perjalanan sebuah perintah komputer. Artinya kalau tidak ada prosesor,
Core i3, Core i7, Core i5 dan lain sebagainya, atau mungkin SSD yang sekarang yang terbaru ya. Nah itu ada RAM-nya. Apa itu RAM? RAM itu disebut dengan sama untuk dia cepat. Nah jadi kalau ada kamu mah lelet, nah maaf ya misalkan begitu. Nah maka itu RAM-nya komputer harus lebih bagus. Contoh 2 GB, 4 GB atau misalkan 8 GB. Yang sekarang misalkan 4 GB itu sudah sangat lumayan. Jadi kalau misalkan kita punya komputer atau laptop 2 GB itu suka agak lama untuk bekerjanya. Kemudian ada yang disebut dengan RAM tadi sudah, dan terakhir ada disebut dengan hard disk atau tempat menyimpan data. Bisa 1 GB, 250 GB, bahkan sampai 1 tera atau sekitar 3 tera. Itu sudah sekitar 1000 GB untuk menyimpan file kita. Baik teman-teman, itu saja video pembelajaran dari Ustadz. Boleh silakan sambil kalian baca-baca kembali dari halaman 2 sampai halaman 7, atau mungkin kalian boleh buka YouTube untuk mencari materi terkait dengan CPU. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ustadz tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.